727 ikut balapan. Di tempat ini seakan sedang diadakan pameran mobil balap. Di puncak gunung tersebut dibangun sebuah platform yang begitu besar dengan panjang mencapai ratusan meter. Di luar pagar pembatas terdapat banyak sekali penonton baik pria maupun wanita yang datang untuk menyaksikan balapan hari ini. Pada saat ini, tatapan mereka semua tertuju ke arah para pemuda yang berkumpul di arena balap. Mata mereka dipenuhi sorot kekaguman. Belasan pemuda yang berkumpul di sana semuanya berdandan rapi, memakai pakaian yang bagus dan cara berbicara mereka terlihat sangat berwibawa. "Kak Arika, mana master yang kamu bawa?" tanya seorang pemuda sambil tersenyum. "Dia belum datang? Balapannya kan masih lama," jawab Arika dengan singkat sambil memasang ekspresi bangga di wajahnya. Semua orang sudah terbiasa melihat sikap Arika yang seperti ini. Arika memang mempunyai sifat yang sangat arogan dan pelit bicara. Namun, Arika memiliki latar belakang yang luar biasa dan memiliki wajah yang sangat cantik. Oleh karena itu, terlepas dari sifatnya yang seperti itu, banyak sekali orang yang berusaha untuk menjilatnya. "Kak Arika, kita semua sudah sepakat untuk tidak mengizinkan pembalap profesional mengikuti balapan kali ini. Meskipun Kak John bukan pembalap profesional, kemampuan mengemudinya hampir setara dengan pembalap profesional, ini melanggar aturan." Begitu melihat sikap Arika yang sangat percaya diri, ada seseorang yang langsung mengingatkan hal ini kepada Arika. John yang berdiri di tengah kerumunan juga menganggukkan kepalanya. Akan tetapi, Arika sama sekali tidak memedulikan perkataan orang barusan. "Kak Arika, kalau kamu kalah, kamu harus menjalankan taruhan yang sudah disepakati, yaitu kamu harus menjadi pacar Kak John." "Haha," ucap salah seorang pemuda dengan setengah bercanda. Hal ini membuat Arika merasa sedikit tidak nyaman. Kalau bukan karena terpaksa, dengan sifat yang Arika miliki, mana mungkin dia bersedia meminta bantuan Valentino? Arika melakukan ini karena kecerobohannya sendiri yang menyetujui taruhan John, di mana kalau dia kalah, maka dia harus menjadi pacar pria itu. Siapa itu John? John adalah wakil ketua dari klub mobil balap kota Vero. Dalam hal kemampuan mengemudi, John menempati peringkat 3 teratas dari seluruh anggota klub. Bahkan, dari semua orang yang ada di kota Vero, selain ketua dari klub mobil balap kota Vero, hanya ada beberapa orang saja yang bisa menandingi kemampuan mengemudi John. John telah menghabiskan banyak uang untuk memodifikasi mobilnya. Hal ini membuat kemampuan mengemudi John menjadi lebih hebat lagi. Meskipun Arika adalah orang yang sangat arogan, dia mengakui kalau kemampuan mengemudi John memang tidak bisa diremehkan, tidak bisa dipungkiri bahwa Arika merasa sedikit was-was. Oleh karena itu, Arika memutuskan untuk menemui Valentino dan meminta bantuannya. "Kak Arika selalu menepati perkataannya, kalian tidak perlu khawatir soal itu," ucap salah seorang pemuda lainnya. John menarik napas dalam-dalam sambil melirik ke arah Arika. "Kita lihat saja apakah kali ini kamu masih bisa melarikan diri dariku." Arika menundukkan kepalanya dan melihat ke arah jam yang melingkar di pergelangan tangannya. Detik berikutnya, keningnya langsung mengerut. Kenapa Valentino belum datang juga? Jangan bilang kalau begitu mengetahui bahwa lawan yang akan dia hadapi di balapan kali ini adalah John, lantas dia langsung mundur dan tidak jadi ikut balapan karena takut. "Bram, Bram!" Terdengar suara mesin mobil yang menderu dengan kencang. Beberapa saat kemudian, ada sebuah mobil yang datang dari arah tikungan terakhir menuju ke puncak bukit. Begitu melihat mobil tersebut, suasana di arena balap yang sebelumnya begitu meriah langsung berubah menjadi sunyi dalam sekejap. Mobil itu adalah Centena. Ketika Centena itu berhenti di hadapan semua orang, baru ada seseorang yang membuka suara lagi. "Apa-apaan ini? Apa yang dilakukan oleh para petugas yang berjaga di bawah? Kenapa mobil seperti ini bisa lolos dan memasuki arena balap?" teriak salah seorang pemuda. Setelah itu, pemuda itu langsung melangkah maju dan berniat untuk mengusir Valentino. "Tunggu!" Arika buru-buru menghentikannya, kemudian berkata, "Dia adalah orang yang aku panggil." Begitu mendengar ini,
semua orang langsung tercengang. Beberapa saat kemudian, baik John dan belasan orang lainnya, maupun para penonton yang berada di luar pagar pembatas, semuanya langsung tertawa terbahak-bahak. Jadi orang yang mengendarai Sentena ini adalah orang yang dipanggil oleh AWK? Apa-apaan ini? Apa AWK begitu yakin dengan kemampuan pengemudi Sentena itu, atau AWK terlalu meremehkan John? AWK, kamu tidak sedang bercanda, kan? Tanya John sambil mengerutkan keningnya. Apa jangan-jangan AWK sudah tahu kalau orang suruhannya pasti akan kalah? Jadi dia sengaja memanfaatkan mobil Sentena itu untuk dijadikan alasan? Kalau mereka kalah nanti, AWK tinggal mengatakan kalau hal itu dikarenakan mobil yang dikendarai oleh orang suruhannya tidak bagus. Aku tidak sedang bercanda, nanti kamu akan tahu sendiri. AWK sedikit memajukan bibirnya, kemudian berteriak. Lanau, keluarlah. Di hadapan John dan yang lainnya, AWK sengaja bersikap seolah-olah dirinya sangat akrab dengan Valentino. Valentino ragu-ragu sejenak, tapi pada akhirnya dia membuka pintu mobilnya, berjalan keluar, lalu berdiri di samping mobilnya. Sial! Aku pikir dia adalah seorang pembalap hebat yang terkenal. Ternyata dia bukanlah siapa-siapa. Memang ada beberapa pembalap hebat yang tetap bisa memenangkan balapan meskipun mengendarai sebuah mobil bobrok, tapi pria ini, aku belum pernah melihatnya sebelumnya. Aku rasa ini adalah pertama kalinya dia mengikuti balapan. Sepertinya dia datang ke sini tanpa tahu apa-apa, oleh karena itu dia datang dengan menaiki mobil yang dia gunakan sehari-hari. Setelah mendengar perkataan-perkataan ini, salah seorang perwakilan klub melangkah maju dan bertanya kepada Valentino sambil mengerutkan keningnya. Namamu Lanau ya? Apa kamu sudah pernah ikut balapan sebelumnya? Belum. Jawab Valentino dengan jujur. PVFT. Hahaha. Apa aku bilang? Dalam sekejap, semua orang langsung tertawa terbahak-bahak. Mereka semua benar-benar meremehkan Valentino habis-habisan. Padahal dia sama sekali belum pernah ikut balapan. Berani-beraninya dia datang ke sini dan terlibat dalam hal ini. Bahkan AWK pun mengerutkan keningnya, dia tidak menyangka kalau ternyata Valentino belum pernah ikut balapan sebelumnya. Selain itu, ternyata Valentino juga datang ke sini dengan menaiki sebuah VW Sentena. Apa Valentino tidak punya mobil yang lebih bagus sedikit? Kak AWK, apa jangan-jangan sebenarnya kamu memang ingin menjadi pacar Kak John? Oleh karena itu kamu sengaja memanggil orang ini? Ucap salah seorang pemuda yang berdiri di samping dengan setengah bercanda. Ya, aku juga berpikiran begitu. Itu sebabnya Kak AWK sengaja mencari orang yang sudah pasti akan kalah dalam balapan ini. Pemuda yang lain juga ikut angkat bicara. Bukankah kita mau balapan? Jadi atau tidak? Tanya Valentino sambil mengerutkan keningnya, dia langsung menyela ucapan orang-orang yang menghina dirinya. Jadi? Tentu saja jadi. Kamu sudah tidak sabar untuk kalah, ya? Haha. Salah seorang pemuda tertawa terbahak-bahak, setelah itu dia langsung masuk ke mobilnya. AWK, kamu yakin akan membiarkan orang ini ikut balapan? Sudut bibir John sedikit terangkat, juga ada sorot meremehkan yang melintas di matanya. Tentu saja. Aku tidak akan ikut balapan, jadi dialah yang akan mewakiliku. Jawab AWK dengan santai. AWK tahu betul bahwa selama ada John, dirinya tidak mungkin jadi orang pertama yang sampai di garis finish. Oleh karena itu, meskipun dirinya ikut balapan, hal itu tidak akan mengubah apapun. Akan tetapi, sebenarnya AWK menaruh harapan yang cukup tinggi kepada Valentino. Biar bagaimanapun, teknik drifting semacam itu bukanlah hal yang bisa dilakukan oleh sembarang orang. Namun, tadi Valentino mengatakan bahwa dirinya belum pernah ikut balapan sebelumnya. Hal ini membuat AWK merasa sangat gelisah. Akan tetapi, kalaupun AWK ingin menarik perkataannya, itu sudah terlambat, nanti yang ada dia malah akan semakin diremehkan oleh John dan yang lainnya. Dengan sifat AWK yang begitu arogan, dia tidak mungkin melakukan hal semacam itu. Oleh karenanya, AWK hanya bisa berpura-pura percaya diri sambil berdoa di dalam hatinya agar ada keajaiban yang terjadi. Baiklah kalau begitu,
Setelah mengatakan ini, John juga langsung memasuki mobil balapnya yang sudah dimodifikasi itu. Total peserta yang mengikuti balapan kali ini ada 6 orang, termasuk Valentino. Bram, Bram, Bram. Deru mesin yang begitu kencang terdengar secara bergantian. Saat ini, 5 buah mobil balap yang sangat mewah melaju ke garis start. Knalpot kelima mobil balap itu bahkan samar-samar mengeluarkan kobaran api. Mereka terlihat sangat mendominasi. Sebenarnya balapan ini diadakan khusus untuk Arka dan John. Keempat peserta lainnya yang merupakan anggota klub tidak benar-benar ikut balapan. Mereka hanya ikut menemani di garis start. Kelima mobil balap mewah itu berhenti tepat di garis start sambil terus mengeluarkan suara deru yang sangat kencang. Lalu di samping kelima mobil balap mewah itu terdapat mobil Centena milik Valentino yang terlihat sangat mencolok. Kalau keenam mobil itu berada di jalan raya, kelima mobil balap itu pasti akan sangat menarik perhatian dan tidak akan ada seorang pun yang memerhatikan Centena milik Valentino. Bab 728, Harimau Ganas keluar dari gunung. Hanya saja, tiba-tiba muncul sebuah mobil Centena di dalam arena balap mobil mewah. Bukankah hal ini sangat konyol? Orang-orang pun mulai memotret. Mereka tidak dapat menahan tawa mereka. Hal itu bagaikan seorang anak kecil yang ingin adu tinju dengan sang raja tinju, Mike Tyson. Hasil akhirnya bahkan sudah ditakdirkan sebelum pertandingan dimulai. Di mana aku bisa mengklaim hadiah kompetisi? Valentino menurunkan jendela mobilnya, lalu menoleh ke arah Arka dan bertanya. PVFT! John dan 4 orang temannya yang masing-masing berada di dalam mobil balap di sebelah Valentino pun ingin tertawa. Hadiah kompetisi? Apa hubungannya denganmu? Jangan-jangan kamu berpikir kalau kamu bisa memenangkan hadiah kompetisi ini dengan VW Centena bobrok milikmu? Aku bertaruh dengan John. Siapa yang kalah? Dia harus membayar 60 miliar. Arka terdiam sebentar, lalu memutuskan untuk menjelaskannya kepada Valentino. Valentino mengangguk ringan, kemudian menutup jendela mobilnya. Swoosh! Boom! Tiba-tiba, ada orang yang menyalakan api unggun di atas platform yang berada pada 2 sisi lintasan balap itu. Api besar seketika berkobar dan langsung menghidupkan antusias para penonton yang berada di lokasi. Wuhu! Di luar pagar pembatas, terdapat ratusan penonton yang bersiul dan bersorak dengan keras. Kakak-kakak ganteng sekalian, apa kalian sudah siap? Tampak seorang wanita yang berpakaian sangat terbuka. Dia mengenakan rok mini dan atasan pendek di atas pusar. Si wanita menggenggam sebuah bendera kecil di tangan dan mengenakan sepatu hak tinggi. Dia berjalan perlahan ke depan 6 mobil. Bram, Bram, Bram. Kelima mobil balap mewah itu merespons dengan suara mesin yang keras dan bertenaga. Hanya mobil VW Centena milik Valentino saja yang menunggu dengan diam di garis awal. Mobil Valentino bagai api yang sudah padam saja. Keberadaannya sangat mudah diabaikan orang-orang. Tunggu sebentar. AWK ragu sejenak, tapi memutuskan untuk menghentikan kompetisi itu sebentar. Kemudian, AWK mengetuk jendela mobil Valentino dan memiringkan tubuhnya untuk bersandar di atas jendela mobil agar bisa berbicara dengan Valentino. Kamu memang memiliki teknik yang tinggi, tapi kamu sama sekali tidak familiar dengan jalan pegunungan yang berliku-liku ini. Kamu harus paham dengan trek lika-liku dan melingkar Gunung Hallam. Sirkuit ini ada banyak tikungan, tapi kamu pandai menikung, jadi hal itu seharusnya bukan masalah bagimu. Tapi kamu harus ingat, ada beberapa tikungan yang sangat berbahaya. Begitu kamu gagal menikung, mobilmu akan terbalik dan jatuh ke dalam jurang. Kemudian, aku berharap kamu bisa menang. Aku tidak ingin menjadi pacarnya. Saat mengatakan kalimat terakhir itu, wajah Arka terlihat sedikit merah, tapi dia dengan cepat menutupinya. Iya. Valentino mengangguk pelan. Kamu jangan asal mengiyakan saja. Apakah kamu sudah mengerti? Tidak semua tikungan itu bisa memakai teknik menikung. Ada banyak orang yang sama sepertimu. Mereka juga tidak percaya dan keesokan harinya mereka malah masuk berita.
ujar AWK penuh nada serius. Mengenai tingkat bahaya kompetisi balap di Gunung Halam, masalah ini tidak perlu dibahas lagi. Balap mobil adalah sejenis permainan yang berisiko tinggi. Jika semuanya berjalan lancar, kamu masih bisa pulang ke rumah dengan selamat. Jika tidak, semua orang akan datang ke rumahmu untuk memberi penghormatan terakhir. Meskipun Alka tidak memiliki hubungan apa-apa dengan Valentino, dia tetap tidak ingin Valentino mempertaruhkan nyawanya demi dirinya. Aku mengerti. Lain kali saat berpakaian, jangan memakai baju yang kerannya terlalu rendah. Valentino melirik Alka sekilas. Setelah selesai berucap, dia pun langsung menutup jendela mobilnya. Apa? AWK kebingungan. Dia menundukkan kepalanya untuk melihat ke bawah, lalu buru-buru menegakkan tubuhnya. Kalau kamu benar-benar punya kemampuan, raih juara pertama. Aku akan membiarkanmu melihat sampai puas. AWK menatap Valentino dengan dingin melalui kaca mobil. Dia spontan berpikir, ternyata semua pria itu sama saja, tidak ada satu pun yang baik. Lanau terlihat seperti orang yang bermartabat, tapi kenyataannya, hatinya juga sangat kotor. Baiklah, aku akan menjelaskan peraturan kompetisi ini. Wanita cantik berperawakan tinggi yang memegang bendera kecil itu tersenyum sambil berkata, "Di sini adalah titik awal. Kalian akan mulai dari puncak gunung dan turun ke bawah melalui arena balap melingkar ini. Kemudian, kalian harus kembali lagi ke puncak gunung dari sisi lain. Pemenangnya akan ditentukan setelah 2 putaran. Pembalap pertama yang melewati garis ini akan menjadi pemenang hari ini. Hadiahnya bukan hanya piala khusus, dengar-dengar masih ada uang tunai sebesar 60 miliar. Begitu wanita cantik yang jangkung itu selesai berbicara, suara gemuruh para penonton di sekeliling kembali terdengar. Inilah alasan kenapa balap mobil merupakan olahraga yang sangat berbahaya, tetapi masih ada banyak orang yang bersedia berpartisipasi. Selain untuk merasakan sensasi mendebarkan itu, hal yang paling penting adalah hadiahnya sangat amat besar. Sekarang, bersiaplah. Begitu wanita cantik yang jangkung itu mengangkat bendera di tangannya, api unggun di kedua sisi arena balap kembali menyala. Bram, 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 bram. Kelima pipa knalpot mobil balap mewah itu menyemburkan api yang panas, mesinnya juga tidak berhenti menderu. Mulai! Wanita cantik yang jangkung itu seketika mengibaskan bendera di tangannya. Bram, cigit! Suara ban yang berputar di tempat tidak berhenti berdengung. Dalam sekejap, kelima mobil balap mewah itu sama-sama bergerak. Lamborghini ungu milik Joe yang pertama keluar dari arena balap. Mobil itu bagaikan secercah sinar guntur ungu yang melayang keluar dari platform dalam sekejap mata, kemudian meluncur ke bawah gunung. Keempat mobil balap mewah lainnya mengikuti dan mengejarnya dari belakang. Lintasan dari kelima mobil balap mewah itu membawa angin besar yang menyebabkan api unggun di kedua sisi arena balap tidak berhenti bergoyang. Bahkan rok mini wanita cantik yang jangkung itu pun terangkat tinggi. Pertandingan baru saja dimulai dan mobil Centena Valentino sudah tertinggal di posisi ke-6. AWK tak kuasa mengepalkan kedua tangannya dengan erat. Ketika mendengar ejekan yang datang dari sekeliling, hatinya menjadi sangat gelisah. Pada detik berikutnya, AWK bergegas berjalan ke tepi platform dan memandang ke bawah gunung. Meskipun sudah larut malam, tetap ada lampu menyilaukan mata yang menerangi sepanjang arena balap itu. Jadi, penerangan bukanlah masalah. Kecepatan ke-6 mobil itu sangat tinggi. Dalam sekejap mata, mereka sudah menempuh sepertiga jalan menuruni gunung. Jalur menuruni gunung ini penuh dengan lika-liku bagaikan seekor naga raksasa yang melilitkan tubuhnya di atas Gunung Halam. Seluruh Gunung Halam dipenuhi dengan suara gema mesin yang berderu. 2 menit setelah kompetisi dimulai, Valentino masih berada di posisi ke-6, alhasil AWK pun semakin khawatir. Untungnya, Valentino mengikuti dengan ketat dan tidak melakukan kesalahan apapun. Dia juga menguasai detail arena balap dengan sangat baik. Bahkan, dia melakukannya lebih baik daripada keempat orang yang berada di belakang John. Namun,
dia tetap kalah dalam performa mobilnya. Wush! 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 Satu demi satu mobil melaju kencang dan mendesing di sepanjang jalan. Penonton di sekeliling bersorak dengan suara yang keras. Antusias mereka semua sangat tinggi. Akhirnya, keenam mobil itu bergerak masuk berjajar ke dalam sebuah terowongan panjang dan seketika hilang dari pandangan semua orang. Gawat! Aku lupa memberitahu Valentino kalau tidak ada lampu di dalam terowongan. Dia harus segera menyalakan lampu jauh. Hati Aleka pun menciut dan dia juga menjadi sangat khawatir. Bram, 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 Bram. Meskipun mereka tidak dapat melihat mobil-mobil itu, mereka tetap dapat mendengar deru mesin yang melintasi terowongan. Suaranya terus bergema dan terdengar lebih keras saat mobil berada di dalam terowongan. Wush! Di detik berikutnya, Lamborghini ungu adalah mobil pertama yang meluncur keluar dari terowongan itu. Wuhu! Itu adalah mobil Kak John. Ada seseorang yang berteriak dengan penuh semangat. Di belakangnya, sebuah Maserati putih juga ikut meluncur keluar. Sebelum semuanya sempat merespons, sebuah Porsche 911 berwarna merah juga meluncur keluar sambil mengedipkan lampu mobilnya. Hati Aleka mulai berubah muram. Bram? Tiba-tiba, sebuah mobil putih menembus keluar dari terowongan. Auranya sangat kuat, bagaikan seekor harimau ganas yang keluar dari gunung saja. Lampu yang sudah dimodifikasi menjadi sangat terang itu sangat menyilaukan mata dan membuat orang yang melihatnya menjadi pusing. Mobil putih, 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 bukankah itu mobil Centena? Wow! Centena itu sudah mengejar sampai ke posisi keempat. Dia bahkan melewati 2 mobil balap mewah di depannya sekaligus. Omong kosong! Apa Centena sehebat itu? Atau mungkin orang yang hebat itu adalah pengemudinya? Pada momen ini, hati Aleka tiba-tiba ikut berdebar kencang. Dia sudah pernah berpartisipasi dalam banyak kompetisi. Dia pun mengira bahwa perasaannya akan sangat stabil. Namun saat ini, dia harus mengakui kalau perasaan hatinya sedang bergantung pada mobil Centena itu. Bab 729, Kamu Cari Mati? Saat ini, di atas Gunung Harlem, melihat ke bawah dari atas puncak gunung. Dengan bantuan lampu lintasan yang sangat terang, terlihat jelas beberapa mobil yang melaju di lintasan. Beberapa mobil saling mengejar seperti ikan yang berenang di air. Setiap detik sangatlah berharga, tak ada kata menyerah. Aleka terbelalak melihat Centena yang berwarna putih itu. Perlahan-lahan, hatinya mulai berkecamuk. Setelah Centena Valentino beranjak keluar dari terowongan, 2 mobil balap mengikuti dari belakang. Sekarang, tidak ada lagi yang menertawakan mobil Centena itu. Meskipun mobilnya biasa saja, orang yang mengendarainya sangatlah hebat. Valentino bisa mengemudikan mobil jelek dengan hasil sebagus ini. Hal ini membuktikan bahwa kemampuan mengemudinya sangatlah hebat. Setelah keluar dari terowongan, terdapat tikungan di depan. Tikungan ini sangat cocok untuk melintas. Terdapat banyak pembalap dari klub yang telah meninggalkan adegan lintasan yang membekas di tempat ini. Lamborghini John yang seperti kilat berwarna ungu, perlahan menurunkan kecepatannya setelah mendekati tikungan. Kemudian, dia membanting setir dan menginjak rem serta pedal gas secara bersamaan. Mobil berbelok secara paksa, ban terkunci di tanah dan terdengar suara ban yang terbakar. Seketika, mobil melintasi tikungan dengan sempurna. Beberapa mobil di belakang menurunkan kecepatannya secara perlahan-lahan, lalu melakukan persiapan sebelum melintas. Pemandangan lintasan tikungan sangat keren. Ditambah, bisa mempersingkat waktu menikung. Namun, kecepatan mobil harus dikontrol dengan baik. Kalau tidak, mobil akan mudah terguling. Meskipun mobil tidak terguling, kalau kecepatan mobil terlalu cepat, saat mobil direm, dorongan inersia mobil yang kuat bisa menyebabkan ban terus meluncur di tanah. Dalam proses melintas, mobil sulit dikendalikan dan kemungkinan besar akan menabrak pagar pembatas. Setiap pembalap mengetahui pengetahuan dasar ini. Jadi,
dua mobil balap di belakang John dan dua mobil sport di belakang Valentino, bersama-sama mengurangi kecepatan mereka saat mendekati tikungan. Kemudian, Centena yang menarik banyak perhatian orang malah sama sekali tidak menurunkan kecepatannya. Tak hanya tidak menurunkan kecepatannya, tapi malah meningkatkan kecepatannya. Seperti harimau ganas yang menuruni gunung, dia berlari maju tanpa henti. Sekarang, Valentino berada di posisi keempat. Kalau berhasil melewati kedua mobil di depan, dia akan langsung menempati posisi kedua. Dengan kecepatan Valentino saat ini, sebenarnya tidak sulit untuk menyalip kedua mobil yang menurunkan kecepatannya di depan. Namun, bukannya menurunkan kecepatan, tapi malah meningkatkan kecepatan di tikungan seperti ini, bukankah sama saja dengan bunuh diri? Apa yang ingin dia lakukan? Dia ingin memanfaatkan tikungan itu untuk menyalip. Tidak mungkin. Mobil yang melaju dengan kecepatan tinggi seperti itu pasti akan terguling. Meskipun tidak terguling, mobil itu pasti akan menghancurkan pagar pembatas dan jatuh ke bawah gunung. Saat ini, semua orang terbelalak. Terdapat ratusan ribu penonton di atas Gunung Harlem dan Arka termasuk di dalamnya. Semua orang melotot dan melihat pemandangan ini dengan tak percaya. Apakah Lano sudah gila? Kalau bukan karena hadiah 120 miliar di depan, Arka pasti akan mengira bahwa Valentino melakukan hal gila ini demi dirinya. Kalau memang seperti itu, Arka pasti akan sangat terharu. Bizeze! Pada saat ini, kecepatan Centena meningkat dan berhasil menyalip kedua mobil balap dalam seketika. Kemudian di depan Centena, sudah merupakan tikungan tersebut. Habislah orang gila itu. Dia tidak pernah ikut lomba, apalagi dia juga tidak familiar dengan kondisi jalannya. Bukankah ini namanya cari mati? Dia mulai melintas. Sudah mulai. Dalam sekejap, semua orang merasa bahwa jantung mereka melompat naik ke tenggorokan. Cigit! Di bawah perhatian orang-orang, mobil Centena mulai berbelok. Mobil berbelok, kecepatan yang tinggi dan disertai dorongan inersia yang kuat, menyebabkan ban bergesekan dengan tanah dan mengeluarkan suara melengking. Bahkan, ban mobil Centena terus bergesekan dengan tanah. Di bawah kondisi suhu yang tinggi, asap tebal muncul dari tanah dan terlihat sangat mengejutkan. Sudah mulai! Gila, melintas! Berhasil melintasinya! Gila! Keren! Astaga, cepat sekali! Sempurna! Di bawah pengawasan orang-orang, mobil Centena berbelok, lalu mulai melintas. Centena terus berada di dalam trek dan melintas dengan mulus. Bram? Setelah berhasil melintas, Valentino langsung meluruskan mobilnya, lalu menginjak pedal gas hingga mengeluarkan suara dengungan dan mengejar mobil John yang berada di depan. Astaga! Dia! Arka terkejut. Semua orang dikejutkan oleh Centena ini. Terdapat banyak orang di sini, semuanya adalah orang yang suka mobil. Tidak peduli seberapa buruknya pertandingan, mereka sering menontonnya. Namun, mereka bertanya kepada diri sendiri. Mereka pasti tidak bisa melintasi tikungan dengan kecepatan setinggi ini. Bahkan seorang pembalap profesional pun sulit untuk melakukan. Sedangkan Lano, yang tidak pernah berpartisipasi dalam pertandingan, malah melakukannya dengan sangat mudah. Semua orang di lokasi tampak tercengang. Termasuk pemuda yang mengenakan armband merah, yang sebelumnya menghalangi Valentino naik ke atas gunung. Saat ini dia sangat terkejut, matanya terbelalak tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Apakah dia benar-benar tidak pernah mengikuti pertandingan? Walaupun dia pernah bertanding di tempat lain, ini adalah pertama kalinya dia bertanding di lintasan balap Gunung Harlem. Bagi orang yang tidak familiar dengan lintasan balap, bisa begitu hebat pada percobaan pertama? Jangankan para penonton, bahkan Arka yang merupakan seorang pembalap juga tak bisa berkata-kata pada saat ini. Centena ini pasti sudah pernah dimodifikasi. Kalau tidak, kinerja mobil ini tidak mungkin begitu kuat. Namun, untuk sementara waktu, mari kita singkirkan masalah performa mobil.
Menyangkut kemampuan mengemudi Valentino, dia pasti telah mencapai level pembalap profesional. Bahkan lebih hebat daripada kebanyakan pembalap profesional. Orang seperti apa yang aku temui ini? Sembarangan pun bisa mendapatkan pembalap profesional di jalan. Dengan raut wajah terkejut, AWK bergumam sendiri. Bizeze, Bizeze, Bizeze. Wah, keren! Pertandingan yang sangat sengit. Suara mesin dan ditambah dengan kericuhan, kembali membangunkan AWK dari lamunannya. Saat ini, Lamborghini ungu John masih menempati urutan pertama, lalu disusul oleh Centena Valentino. Sedangkan keempat mobil balap yang sangat mahal sudah tertinggal jauh di belakang. Saat ini, keempat mobil balap mewah hanya menjadi pendamping semata. Suara mesin terus menderu dan Centena Valentino terus mendekati John. Saat ini, John mendengus dingin, lalu mulai dan terus mengayunkan ekor mobilnya. Setiap Centena Valentino mau menyalip, John akan menggunakan ekor mobil untuk menghalangi bagian depan mobil Valentino dan mencegatnya maju. Semua orang melihat adegan ini, John sengaja berbuat seperti itu. Ada yang merasa John tidak tahu malu, ada juga yang malah merasa wajar. Di dalam pertandingan, banyak orang yang tidak sungkan untuk mengandalkan berbagai cara demi kemenangan. Valentino mengernyit. Melalui kaca spion Lamborghini, Valentino yang duduk di kursi pengemudi, bisa melihat senyuman John yang mengejek. Bahkan, John menghadap ke kaca spion dan mengarahkan jari tengah kepada Valentino. Marah, ya? Tidak ada gunanya marah karena ketidakberdayaan. John mendengus dingin, ekor mobil terus berayun. Dia tidak membiarkan Valentino menyalipnya.